Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk Thalabul Ilmi yang sudah disetting oleh Bang Yos ini untuk setiap hari Kamis, Jumat. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah berada di bulan Januari, bulan baru. Tahunnya baru, tanggal berapa? 15 gitu. 15. Di tahun-tahun yang seperti ini atau tahun baru ini yang terbaik itu adalah evaluasi. Evaluasi amalan-amalan kita yang sudah pernah kita lakukan tahun 2025 kemarin kayak apa? Untuk persiapan menghadap hari esok, artinya hari berikutnya apa namanya? Ini adalah diperintahkan oleh Allah kepada kita, tapi tidak mesti tahun baru, tahun sembarang, sewaktu-waktu. Karena perintahnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, wong akeh kang padha iman, ittaqullah. Takwa sira kabeh ing Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lan supaya memperhatikan, supaya merhatekno pribadi-pribadi ini apa kang wis dilakoni kanggo ngadepi hari berikutnya, hari esok. Ini perintah supaya kita memperhatikan amalan-amalan kita yang telah di situ fi'il madi, berarti yang telah kita kerjakan itu apa. Nah, tahun baru itu dievaluasi, tentu banyak amalan-amalan kita itu. Nah, juga yang penting itu adalah tauhid kita, iman kita. Nah, iman ini penting karena apa? Iman ini adalah syarat kita masuk surga itu nanti iman takwa. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Iman amal soleh. Ditambah lagi takwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang takwa. Jadi kalau saya lihat dalam Quran ya begitu. Makanya yang patut dibanggakan itu adalah iman takwa kita, bukan golongan. Justru kalau kita membanggakan golongan itu bisa jatuhnya kepada syirik. Dalam firman disebutkan, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Tentu banyak. Banyak perbuatan-perbuatan orang tanpa disadari bisa jatuh kepada syirik. Disebutkan dalam ayat itu, yang disebut syirik itu adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, dan tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, kelompok golongan partai atau apa itu sebenarnya kan alat perjuangan saja.
Jadi bukan tujuan tapi alat perjuangan. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa yang terbaik di tahun-tahun seperti ini adalah evaluasi diri, paling tidak meningkatkan keimanan kita. Oke. Lalu karena itu materi di malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bang Yos tadi, kemuhammadiyan dan Quran. Tafsir Al-Quran. Pertama saya sampaikan masalah kemuhammadiyan, saya sampaikan secara global saja. Muhammadiyah itu kayak apa sehingga kita paham. Oke. Jadi hal yang perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu berdiri untuk memberi kemanfaatan, oke, kepada masyarakat, bukan untuk meminta-minta. Kita lihat misalnya sekolahan yang di Indonesia ini jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu. Karena pelopor pendidikan termasuk Muhammadiyah. Iya. Sebelum Indonesia ada, Muhammadiyah sudah merintis pendidikan. Itu jumlahnya puluhan ribu, belum rumah sakitnya. Kalau kita lihat di Hasanah ini aja karyawannya kurang lebih 200. Nah, itu satu rumah sakit. Rumah sakit kecil tipe seperti itu, apalagi rumah sakit besar semakin banyak. Lamongan. Belum pondok pesantrennya, Universitasnya tambah. belum lagi panti asuhannya, belum lagi perguruan tingginya. Kalau di Jawa Timur ya perguruan tinggi yang paling besar di Mojokerto, di Jawa Timur itu kan Malang sama Sidoarjo. Unmu Sida. Itu besar. Pondok pesantren yang baru itu yang membeli ya Universitas Muhammadiyah. Harganya berapa? 50 miliar. Terus itu tempat rekreasi itu apa namanya itu? Cengkaling itu yang beli ya Universitas Muhammadiyah. Sama oke. Soge adek ponjol nek Jawa Timur itu nek duwe kegiatan kayaknya bayar kita. Nah, sekarang ini sudah akan ada kajian Ramadan, ini sudah diplot bayar. Bayar murahnya gak apa-apa, bayar larang kadang-kadang sampai 2 juta, 1 juta. Nah kalau kajian ini satu orang 150. Kegiatan bayar. PDM kita. Cabang ranting kon bayar. Terus mana? Nah itulah. Pincangnya di situ. Jadi duit Jawa Timur luar biasa. Belum Sidoarjo, belum yang lain-lain. Oh, Nah, jadi kita itu aja yo Rasulullah aja. Itu kalau kita bandingkan rumah sakit di Madiun itu ya, SHU sisa hasil usaha itu PDM itu masih dapatkan 1 miliar 1 tahun. Tempat kita rugi 4 miliar, panjangan 4 tahun. Rumah sakit kita rugi 4 miliar tahun ini. Bayangkan. Nah, rugi 4 miliar tuh dari siapa? Tidak ada. Karena PDM Aum itu didirikan kan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Maka kalau Aum itu tidak bisa berdaya ya tidak bisa apa-apa. Gitu ya. Itu terkait dengan informasi tentang Muhammadiyah. Ya ini salah satu kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa kita ini. Ketika terjadi bencana misalnya, bencana alam misalnya seperti di Sumatera kemarin, itu Muhammadiyah menempati garda terdepan. Ya, untuk apa? Untuk memberi bantuan. 70 miliar. 70 miliar. Dari mana itu? Dalam waktu singkat itu. 3 minggu. Karena menginstruksikan seluruh masjid 3 periode, 3 Jumat itu harus disumbangkan ke Sumatera. Dikumpulkan jadi 70 miliar. Luar biasa itu. Lah mereka yang teriak-teriak Pancasilais, yang teriak-teriak harga mati, NKRI. ya Arab semua, tidak ada yang muncul. Betul itu. Termol. Ya. Jadi orang bisa teriak seperti itu, tapi Muhammadiyah memberikan kontribusi yang nyata dengan memberikan bantuan terhadap korban bencana di Sumatera itu sebesar 70 miliar. Tidak main-main.
Aku malah kepikir njaluk aja kayak bangun sekolah, tepat aja. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu diundang oleh BWN. Ternyata di situ untuk melaporkan hasil sumbangan-sumbangan itu termasuk juga menambah lagi ke Sumatera itu Jawa Timur mendapatkan 11,5 miliar. Punjul ditambahin motor luru. Dikasihkan kan? Kasihkan Sumatera. Sudah berapa? 81,5 miliar. Jawa Tengah 15 miliar. Itu dari hasil lasismu yang pakai ser-seran itu. Luar biasa gitu. Jawa Barat berapa? Belum terberitakan kemarin. Belum Indonesia dan yang lain. Luar biasa itu. Makanya Indonesia dikatakan Muhammad jadi Sogi. Teman aja ini. Cuma kanggo banan, nggo sae wong-wong itu. Bahkan Muhammadiyah juga ikut merumuskan dasar negara Pancasila. Jadi ikut andil katanya. Bahkan Muhammadiyah tidak membesar di Indonesia saja, tetapi juga berada di 31 negara. Kalau di luar negeri itu istilahnya bukan PDM gitu, tapi cabang istimewa Muhammadiyah. Nah, saya kemarin ke Malaysia itu ya juga mengunjungi itu juga. Malah enak di sana itu. Dibantu mbek pusat sak miliar tadi. Enak ya wong ya. Jadi itu pengembangan Muhammadiyah sampai sekarang itu luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan melihat seperti itu tidak patut atau patut disayangkan ketika Muhammadiyah di Sampang kemarin yang ingin mengadakan milad Muhammadiyah ke-113 dengan pembicara materi Menteri Pendidikan kita sekaligus sebagai Sekjen PP Muhammadiyah tiba-tiba dibatalkan oleh Bupati Sampang. Loh kok wani gitu? Jelas mereka nggak ngerti sejarah. Apa yang mereka sumbangkan untuk negara itu? Nggak ada. Muhammadiyah seperti ini, dilecehkan seperti itu. Ini kan erodis. Nah, sepertinya mereka itu tidak mengenal sejarah Muhammadiyah, tidak mengetahui kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia ini. Dan kita juga patut bersyukur bahwa persyarikatan kita ini relatif tenang, ya, tidak pernah ribut-ribut masalah kepemimpinan, tidak pernah ribut masalah keuangan. Kalau kita bandingkan beda nanti ya. Maka berapa banyak orang di luar Muhammadiyah juga justru mewakafkan tanah-tanahnya itu ke Muhammadiyah. Itu banyak sekali. Jadi Muhammadiyah itu tanahnya banyak itu tidak beli semua, hanya sebagian saja. Kalau biasanya kalau di luar negeri itu beli. Kemarin itu saya yang beli gereja itu ternyata betul sudah terjadi. 40 miliar itu gampang nyumbang di surut tunai 70 miliar. Sangat mudah. Sekarang kita lihat gonjang-ganjing di organisasi lain. Kita bandingkan. Sementara itu organisasi lain sedang terjadi keributan masalah apa? Kepemimpinan, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi mari kita lihat Muhammadiyah relatif tenang karena orang di Muhammadiyah rata-rata niat ikhlas untuk membesarkan Muhammadiyah. Nah, ribut-ribut kemarin masalah apa? Masalah duit, masalah tambang gitu. Dikaya Mbak Jokowi tambang, cerai. Nah, masing-masing pengurus ini duwe jago dewi-dewi, gue sing ngelola iki lho. Kayak aja. Ngelola tak ana bang, iso salah bang, iso sing kayak duit nang ngene NU. 40 sampai 70 miliar gitu. Ribut lihat. Akhirnya sampai ketuanya dipecat. Cuma kalau duit tadi pejabat di organisasi selain Muhammadiyah itu enak. Itu aja misalnya di Lemekari. Jadi itu nek ketua itu dari uang yang iuran 10% itu dapat 10%. Mau malah 100 juta, ada oleh 10 juta. Enak. Oke. Muhammadiyah ngaplu. MM-an, makasih.
Terus kita nggak jauh-jauh ke Jakarta gitu, Mojokerto aja. Orang NU Mojokerto apa enak. Yang jadi ketua, bukan ketua, pengurus tingkat PDM itu kalau di NU itu namanya cabang, kalau di Muhammadiyah kan daerah. Itu ngantor di rumah sakit sebanyak 7 orang. Nah, kemarin ribut, nanti saya ceritakan sumbernya dari mana. Ribut, akhirnya kota menempati 3 orang. Yang 4 orang mungkin dari kabupaten. Nah, mereka itu dibayari. Siapa yang bayari? Rumah sakit. Berapa bayarannya? Siapa tahu? Miler ya bener kalau bayaran. Bayarannya wong situ 19 juta. Sampai 24 juta, bayangkan. Siapa gak enak? Meroyokan makanya tadi ketua. Setiap tahun itu ngumrono 50 wong. Rumah sakit itu. Lah itu juga karena ditunjang oleh rumah sakitnya maju. Lah majunya ini karena ada regulasi dari pemerintah. Pemerintah menetapkan isolasi, orang kabupaten tidak boleh berobat ke kota. Orang kota nggak boleh berobat ke kabupaten. Atas kebijakan itu, sing grade itu rumah sakit kota. Soalnya kota wilayah kecil, rumah sakitnya akeh. Jumlahnya 8. Maka seperti Hasanah itu mendapatkan jatah cuma 2 desa, Gedongan sama Mendiang. Lainnya sudah ada yang punya semua. Lah nek wong do desa karena wong loro ya sapa kate sing berobat dengan sana itu. Itu terjadi sampai rugi 4 miliar. Karena 4 miliar apa? Utangnya sana itu. Sawulan 200 juta. Wah, sih. Ya utang 20 miliar kemarin nggih bangun buri karo kaine. Kan luar biasa gitu. Lah kalau di kabupaten beda, kabupaten luas, rumah sakit mek titik. Orang akhirnya numplak nang gone Sakina. Sakina ndode. Iya. Terus parkir lah. Lah iki sajane kebijakane Pak Adil. LHKP. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Bagaimana kebijakan publik kita? Protes itu sebenarnya. Yang protes del. Saya kemarin sudah mengajukan protes itu. Tapi nih direktur rumah sakit gawani. Oh saya gawani. Lu aku sih ngomong. Gawani ini waktu itu gak dikai izin jadi. Ayo izin nipalnya itu belum ada. Gitu. Karena angel gitu ya. Saya sudah pasang seratak gitu sebenarnya. Satu saya menghubungi Bu Ita. Kedua menghubungi Bupati. Lah untuk Bupati saya nggak kenal. Saya pinjam tangan. Iku ngono, bojone Pak Bara iku koncone bojone Pak Furkon. Dekatin melalui itu. Yang kedua, kita harus nembus provinsi. Dan provinsi harus melewati wilayah. Di mana wilayah Muhammadiyah sudah saya rancang, ya belum dilaksanakan. Karena masih belum gerem gitu orang-orang itu. Masih ada takut lah, masih takut dulu. Ngomongin kok takut sih. Nah itu sampai sekarang belum terrealisasi. Saya itu kalau melihat rugi pertama itu wabut itu, betul abot. Balano 0 tok itu loh, angel BIP tok loh angel. Rugi ini 4 miliar nggak main-main. Nah sekarang rumah sakit kita itu hampir 5 bulan tidak bisa bayar. Nah 5 bulan itu sepiro 1 miliar kayak itu. Makanya sebenarnya anjuran itu kan sudah di jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya itu supaya orang Muhammadiyah itu nih berobatnya dari sana. Gitu loh. Ada rasa apa ya? Rasa memiliki. Itu sudah diupayakan bermacam-macam cara ya masih sulit. Karena apa? Jumlah pasien memang titik. Aku bilang masa dandanan koyo apa? Pasien titik isiku, mek titik iku. Nek dibuka malih tambah pasien, lah pasiennya dari mana? Ya lewat pembukaan isolasi itu tadi. Itu sih pemikiran saya.
Nah, itu informasi tentang Muhammadiyah. Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Kita mengobarkan semangat juang. Ya. Maka di tahun baru ini hal yang penting adalah meningkatkan daya juang kita untuk membangun Islam lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Cabang dan ranting pun diharapkan bisa bangkit membangun Muhammadiyah. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lalu saya itu mengadakan studi tiru. Sekarang itu studi bandingnya nggak oleh. Studi tiru. Studi tapi kok ditiru. Banding. Ke sekolah Muhammadiyah di Manyar. Oh, sekolahnya wapi, tingkat wapi. Muridnya wakeh. Sebelumnya juga saya studi tiru ke GKB Gresik Kota Baru. Saya kunjungi di situ SD, SMP, SMA. Luar biasa sekolahnya. Wajah SDP. Panjenengan tahu siapa yang membuat di Manyar itu? Ranting. Ranting berdaya seperti itu loh. Kalau Muhammadiyah ini, kalau PDM-nya sebenarnya juga sama, tidak punya apa-apa. Saya itu orang swasta ya, jadi pikiran saya beda dengan yang biasa pegawai negeri itu beda. Karena swasta ini gak pinter-pinter kali duit. Nah, saya itu sudah melihat seperti itu, sudah muncul di pikiran saya. Kalau saya dulu itu menjadi kepala sekolah SMK itu kan bayari guru itu min 5 juta saulan. Waktu itu saya datang ngersola aja nih, oh pokoknya. Lah inovatif saya dibutuhkan. Saya buat bagaimana supaya tidak tekor gitu ya. Akhirnya saya buatkan di sekolah itu kayak sepatu loh, sekolah loh kayak sepatu. Saya yang buat. Hasilnya untuk sekolah, untuk membayar guru-guru. Itu inovatif. Terus saya buat pembelajaran itu menggunakan LCD. Waktu itu belum ada orang menggunakan LCD sekolah-sekolah. Hanya di SMK aja. Lalu saya usahakan untuk bisa beli mobil. Itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk promosi. Nah, SMP itu Pak Merno. Saya tertarik. Dan ternyata berhasil. Dibutuhkan inovatif-inovatif itu. Itu merupakan inovatif bagaimana kita menggerakkan, termasuk di cabang itu begitu. Lah saya di PDM ini sudah berpikir bagaimana supaya dapat penghasilan besar. Saya bisa sebenarnya, tapi saya ukur semangat saya dengan fisik saya tidak nututi. Ya, semangat saya udah pernah kendor saya itu, fisik ini nggak nututi. Dan itu sudah saya coba. Saya harus berdagang di Jawa Timur. Dagang apa? Yang paling bagus? Sepatu. Sepatu bukan sepatu olahraga. Sepatu olahraga kalah di pabrik-pabrik. Sepatu kulit, handmade, kerajinan tangan. Dan itu sudah saya tawarkan. Saya sudah menghubungi Pak Ketua BWM itu siapa? Pak Sukadiono. Sudah sama hubungi kalau Pak itu sopo nujin kali aku. Tadi nggak saya hubungi, tapi saya coba mengadakan pendekatan ke SD Pucang. SD Pucang itu kebetulan kepala sekolah itu misanane bojoku. Nah, saya sudah kenal sudah lama, bisa jambalan biasa saya kalau dengan dia. Nah, saya juga kaget dulu, kok mau tadi kepala sekolah Pucang, padahal sekolah Pucang itu sekolah yang luar biasa, masih sekolah internasional itu. Muridnya ya, nek gak salah itu 1.500. Bayare SPP nih 1,5 juta. Royokan. Loh itu loh. Saya tawari, tadi tukun sepatu. Piro? Nanya aku Mas Heru. Piro Mas Heru? 150. Lu kok murah? Iya semurah-murahan aja. Akhirnya pesen dia. Wis gakno guru-guru dhisik sebanyak 150 pasang. Terus kemarin saya kayak tas kulit, lu kayak apa? Kayak murid-murid itu.
Murid-murid itu nek jumlahe 1.500, tas kulit 1.500. Badhe 20.000 ping 15 ping 1.500 seger. Gampang aja. Iku sik bujang tok. Bujang tok. Durung liyane. Saya itu karena apa? Saya itu orang swasta. Pikirannya beda. Pikiran Nah itu sampai sekarang belum saya kirim. Kenapa tidak saya kirim? Saya wedi, takut. Lho apa kok takut? Engko aku baru gak iso gawe. Aku pesen nang ngene uang. Malah uangnya juga gak iso gawekno. Hancur ya. Iya, betul. Itu saya takutkan. Betul. Itu namanya tidak bermutu. Jadi barang bermutu itu bukan barangnya apik tok, tidak. Pelayanan kita juga harus baik. Langsung aneh. Pesen dikai posoan atau dikirim hari raya gak bermutu. Posoan itu perlunya kayak mempersiapkan hari raya, dikirim nama hari raya. Tidak bermutu walaupun barangnya baik. Nah ini saya takutkan. Nah kan dibutuhkan juga barang-barang yang berkualitas, yang kuat gitu. Nah itu salah satu tentang Muhammadiyah itu. Nah ini intinya bahwa saya itu membangkitkan semangat cabang dan ranting. Jangan merasa pesimis. Bisa berbuat. Nah supaya kita bisa berbuat itu ada syarat-syaratnya. Nah saya syarat-syaratnya sudah saya lampaui sebenarnya, cuma di PDM itu mau kan ya wis banyak yang sepuh. Jadi semangat untuk berekonomi itu ya gak pada menarik. Jadi nek rapat tok hebat tapi eksekusinya nggak ada. Nah aku tak ketua jalan ya seorang iklani. Saya itu kalau bekerja kan melampaui pemenang. Betul sejak dulu. Saya itu kalau di PDM itu ngerangkep sekretaris. Sekolah-sekolah apa sih guys, SK saya. Itu bukan pekerjaan saya. Ketuanya karena tanda tangan toh aja nih loh. Aku loh ketahuan gak macam-macam. Itu punjul komputer saya sendiri. Bener rusak ya aku dewi dandakno. Mangsin entek ya aku dewi sing tuku. Kertas entek ya saya yang tuku. Jadi korbannya apa? Kenapa saya seperti ini? Memang saya nggak bisa diam. Kalau saya diam, nggak jalan. Jalan akhirnya terlambat. Namanya majelis kader itu saya nyekel 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Saya sendiri bisa melakukan. Nah saya belum menemukan orang-orang yang sepadan dengan saya seperti itu. Kalau saya menemukan luar biasa, ada 5-10 yang luar biasa. Nah saya itu kalau sendirian gitu ya akhirnya nggak ada teman ya nggak bisa. Nah saya itu dulu daftar nonan jadi PDM itu kepingin dandani aja. Karena waktu itu saya lihat kan murah marit PDM. Namanya sekolah itu tidak ada yang tidak punya utang, semua punya utang. Dan murid-murid merosot semua. Sekarang panjenengan lihat. Sekarang SD 2 itu sudah inden punya murid sudah 4 kelas. Kelasnya tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Berarti harus membuat kelas. Nah ini dapat uang dari mana? Kan yo mikir mana. Dan ternyata sekarang ini sudah kita lihat dari sekolah itu SD ini sudah bangun 2 kelas dan bisa beli tanah seharga 2 miliar. Kemudian di Tamsis juga membangun karena juga punya murid untuk tahun 2026 sudah 4 kelas juga. Di sana bangun 3 kelas lagi. Luar biasa. Ya. Bahkan saya nggak pernah ngeriwui PDM. Namanya tugasnya Dikdasmen itu banyak. Bahkan saya memberikan bantuan, mereka nggak tahu. Kemarin ini waktu pelatihan Mubalek, siapa yang membiayai? Itu habis 10 juta. Disumbang Pak Sanusi 5 juta, saya sumbang 5 juta. Saya nyebut gaya bisa nyumbang. Karena rasa apa sih? Rasa semangat saya. Mereka nggak pernah berpikir ya, uang tapi ngetokno duit cepet. Program begini bayar sekian gini. Oh mikir mau jalur duit tak. Tak mikir kan dolei bagaimana.
Dia saya pikirkan. Jadi pemikiran-pemikiran saya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya jalur duit terus goreng-goreng titik ya apa-apa lah kan memang tidak ada uangnya itu. Tidak ada pemasukan. Jadi sekarang ini yang luar biasa di PDM kota ini. Lah saya itu juga menghimbau kepada cabang atau ranting. Rantingnya tidak percaya ya itu ya. Nanti kita percayakan itu. Cabang-cabang makanya waktu itu Pak Sugeng tadi Pak Jani gak iso tadi. Tak beritahu sekarang panjenengan. Cabang-cabang di Peralon ini banyak saya bantu. Gak ngerti mereka. Lu kok iso? Ya banyak marang partai kok. Nggak boleh itu. Ini orang partai. Pak Sugeng orang partai. Alamatnya Surabaya. Tak kena yang BWSK. Melanggar saja. Lu tak lindungi, gak ngerti orang-orang itu. Kalau saya konsekuen teman gak boleh itu. Tapi pelanggaran itu bukan pelanggaran kriminal. Nah bedanya di situ. Bukan pelanggaran kriminal. Soalnya nek gak dikai SK ya tambah sopo kaon. Itu pertimbangannya. PDM melanggar piro? Wah, satu, kalau merangkap jabatan, Pak Komari, jadi ketua pengajian itu Aum, tidak boleh jadi ketua Aum. Ajar noai. Pak Uto tadi takmire Anwar, kaoleh. Pak Juwari tadi takmire Amanah, yo kaoleh. Pak Reptono tadi Anur yo kaoleh. Pak Sultan tadi ketua takmire Darul Aitam gak boleh. Karena wong ya. Pak Jainul tadi takmire Anur Bromo gak oleh. Melanggar enggak itu? Melanggar. Panjang kan gak tahu. Itu loh. Jadi mereka itu gak bisa lindungi mereka itu. Coba nih aku sing salah titik. Wah, aduh. Cepus kono. Dieksekusi, Pak. Harus ngerti kondisi itu seperti itu. Jadi kondisi Muhammadiyah kita itu ya begitu itu. Banyak pelanggaran-pelanggaran. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ada saya hitung itu tak kayak gaco sampai aku tak masalah tak buka. Kalau enggak ya biarkan. Jadi mereka itu cuma ngerti. Kurang 4 menit. Andil saya kepada PDM itu besar, wadah cabang besar. Tak lindungi, gak ngerti orang-orang. Termasuk Bu Tati Talobono. Nah itu karena apa? Saya tahu karakter mereka. Pak Sugeng saya tahu karakternya kayak apa. Saya pasang aja. Nah itu ya. Itu adalah trik-trik saya bagaimana supaya Muhammadiyah itu jalan. Kalau kita saklek betul wonge gak ono, kita tuh kurang wong, kurang kader gitu ya. Nah untuk mengkader itu juga butuh biaya. Wong wimek ngono tok iku lho, 10 juta kurang titik. Ya apa? Masih ngomong tak kayu sing sudah akeh-akeh nek jaro babas. Saya seneng atine. Gitu. Itu adalah kondisi kita di Muhammadiyah. Masih lama tadi. Udah habis. Loh, lagi Isra Mi'raj belum ini. Pelan-pelan. Kan penasaran, Gus. Jadi penasaran. Udah ngerti. Gimana ya jane ya ke Muhammadiyah sih itu tadi ya. Jadi saya ke Muhammadiyah itu mengenal secara global kondisi kita kayak apa sekarang itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan PDM-PDM lain, Mojokerto itu paling melarat. Bandingkan di Bojonegoro. Bojonegoro itu punya POM 2, punya properti, punya pabrik roti, punya peternakan. Coba, kita punya apa? Nggak ada yang donatur misalnya, entah kayak sampai juta, nggak ada. Punya kali bokong. Tapi tempat-tempat lain banyak orang yang memberikan harta-hartanya. Nah, ke depan ini kalau kita nggak apa namanya, nggak mengadakan jurus-jurus yang luar biasa ya pancet. Termasuk tanah-tanah itu di Kayon itu kan sampai berapa periode nggak pernah selesai.
Sampe dilono wong Muhammadiyah iku organisasi gede, ngurusi ngene gak mari-mari. Ya bener ya. Ya, itu makanya dikacau itu nanti akhirnya kan dipakai orang. Pakai orang wis ora mlebu-mlebu. Iku men-men nek ngusir ya wangel. Di belakang itu ditanduri karo wong juga. Iya. Coba apa ya. Saya tuh sampe ngendes wis ngene. PDM ket biyen iku dihadapkan dengan kasus-kasus tok. Pak Khairul pernah cerita saya, waktu itu ada sekretaris ya. PDM 10 tahun baru dijejeli karo kasus-kasus tok. Sehingga programnya nggak pernah jalan. Nah ini saya paksakan ini, saya sampaikan semua kepada orang-orang itu. Kita harus jangan terlena dengan kasus-kasus tok, tapi kita harus jangan melupakan program kita. Saya memiliki program itu akan mendirikan pesantren. Nah, kenapa mendirikan pesantren? Ini ada hubungan dengan sekolah. Karena sekolah itu ada zona, ya, seperti rumah sakit itu. Solusinya buat pesantren. Karena pesantren nggak pakai zona. Kalau pesantrennya besar, sekolahnya di Muhammadiyah. Dan itu berhasil di Lampung. Lampung itu begitu membuat pesantren gede. Ya kabeh di sekolahan Muhammadiyah. Pesantren ini gede, sekolahnya gede. Nah ini saya rencanakan pesantren itu dengan embrio RTM, Rumah Tahfidz Muhammadiyah itu sebagai embrionya. Nanti insya Allah akan saya tempatkan di depannya tempat parkir Al-Hidayah. Saya sudah ngomong sama Pak Khairul, tapi kalau saya nggak jadi itu sulit Pak Khairul, tak perpanjang. Masih gak oleh gampang, masih hasil rapatnya itu sampean tak gak iso. Karena apa? Harus direkomendasi. Kalau tidak direkomendasi, tidak bisa. Dan Muhammad dia Ya, itu ya. Jadi semua itu sudah tak buat seperti itu. Ya. Terus sekolahan di Tamsis itu akan saya bangun tingkat 4. Duitnya gampang utang. Ya, kemarin di Kerja itu kan juga utang. Kenapa sampai lama prosesnya sampai 1 tahun proses bank itu karena apa? Bank itu sing didelok atau wilayah sing didelok itu iso bayar tak enggak? Nah itu makanya dilihat dibuat buat laporan. Murid piro, SPP ini piro, kebutuhannya apa wae. Kira-kira masih sisa ndak? Gitu. Kalau ada sisa, berarti cukup untuk membayar di ACC pasti gelis. Nah itu nanti saya ngomong rumus sukses itu punya cita-cita, terus diinventarisir apa saja yang harus dikerjakan. Salah satu contoh saya dulu itu punya cita-cita saya harus punya perusahaan sepatu. Padahal saya itu nggak ngerti sepatu dan saya nggak punya uang saya cuma 1 selawi. 1 selawi apa? 1000, bukan juta. Nah, juta aja lumayan itu 1000. Oh biar akeh enggak, dulu-dulunya juga sedikit. Tapi saya inventaris. Saya harus melakukan ini. Tak catat kabeh, tak laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sukses. Walaupun saya tidak seperti konglomerat, tapi dari 125.000 itu dengan semangatnya seperti itu, saya bisa haji 2 kali. Bisa bangun rumah di pinggir jalan itu tingkat 3 rumah. Saya punya tanah di Judikan juga punya 600 meter dibeli oleh siapa? Pak Tony juga. Punya di Jombang. Saya juga punya mobil kurang lebih ada 4 atau berapa. Dari bang 120.000. Barokah. Ya, makanya semangat itu begitu. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan berhasil. Ya, mau jam 9. Pun kan belum tuh beroperasi berapa kali lagi. Pun Muhammadiyah ini katakan ya. Jadi Muhammadiyah untuk memahami kondisi Muhammadiyah yang sekarang. Ya, Mudah-mudahan kita lebih mengenal Muhammadiyah itu. Kemudian pesan saya itu membaca SMS siapa itu? Abah Hari.
Itu ajane ya ngersul loh saya itu. Ono sing bantah. Karena mereka itu nggak ngerti. Ya. Karena ada larangan-larangan sebenarnya. Dan SK-nya itu ada. SK larangan itu ada. Saya punya. Nah mereka nggak punya. Yang ngomong-ngomong macam-macam nggak punya. Nggak ngerti. Terus pokoknya Muhammadiyah, pokoknya Kak Kunut Muhammadiyah. Tapi aturan nggak ngerti. Contoh misalnya kita punya pandangan lain, sholat ya misalnya. Nah, ini ada Pak Dedi gini, Ustaz Dedi ada enggak sini? Enggak ada. Ustaz Dedi itu pengenane itu tak terangno, nek salam Pak Dedi, iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rekomendasi HPT. Lagi berubah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Lu ada hadisnya Pak? Ya semua ada hadisnya. Tapi yang direkomendasi oleh HPT tidak itu. Seperti takbir itu ada 3, ada yang 2. Yang 3 apakah tidak ada hadisnya? Ada. Tapi yang direkomendasi oleh HPT yang takbir 2. Nah kalau kita punya pandangan takbir 3, lah kita sebagai orang Muhammadiyah harus melebur di Muhammadiyah. Itu berdasarkan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ayatnya 3, pasal 3 atau ayat 3 itu. Kalau kita berlainan pendapat, kembalinya kepada aturan organisasi. Kalau saya mau jujur, saya ini juga nggak sama dengan Muhammadiyah loh. Saya kira sama. Ketua PDM juga nggak sama pandangannya dengan Muhammadiyah. Tapi karena saya ngerti aturan itu, saya harus melebur. Salah satu contoh, kalau pandangan saya, negara itu harus menggunakan aturan Islam. Kalau tidak menggunakan, kafir, zalim, fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu kafir, zalim, fasik. Dan banyak. Tapi di Muhammadiyah tidak memahami itu. Muhammadiyah sudah meresmikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau kita tidak setuju dengan itu, prosesnya ada. Kita kirim surat merasakan keberatan dengan alasan yang seperti. Tapi kalau tidak, kalau berbeda pendapat, rujukannya kembali kepada aturan organisasi. Bisa ketemu aturan organisasi, yes. Lu gak bodoh saya itu, tapi bisa menempatkan diri. Itu caranya begitu dalam berorganisasi. Lah mau ngono iki nyelek iki ora hadis iki. Lho apa liyane kan hadis ta. Gitu ya. Nah ini kesadaran seperti ini kalau kita bisa memahami, sama kita itu gerakannya itu. Karena rata-rata kita itu kebanyakan mengikuti ulama-ulama yang tidak berdasarkan HPT. Makanya di Muhammadiyah itu ada larangan-larangan. Yang boleh mengisi pengajian di Aum Muhammadiyah harus orang Muhammadiyah. Nah, itu yang banyak tidak sadari. Lengah kita. Nah, saya kira akhirnya, apa doa Quran hadis? Loh, masih LHI ya Quran hadis. Masih Al Zaitun ya Quran hadis. Tapi sama nek gak mlebu Al Zaitun kafir. Quran lho, Quran hadis padha ae. Pemahamannya beda. Iya. Ya, harus paham kita itu. Kacone itu memang. Yes. Yang dipakai. Saya tapi intip beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsung wajib tutup.